Disabilitas netra itu anugerah. Oleh Pitaloka. Membaca judul di atas, mungkin akan ada yang geleng-geleng. Nggak bisa ngelihat kok dibilang anugerah. Yang benar saja, musibah sih iya. Jika melihat dari sisi negatif, tentu saja menjadi disabilitas netra, disnet, itu sangat menyedihkan. Menurut saya, bagi yang low vision mungkin masih lumayan. Tapi bagi yang total, rasanya derita tiada taraf. Apalagi untuk yang mengalaminya bukan sejak lahir, melainkan sebelum atau setelah remaja, bahkan di masa dewasa lantaran sakit atau akibat suatu kecelakaan. Disabilitas seperti ini disebut acquired disability, sedangkan yang dialami sejak lahir disebut congenital disability. Lazimnya, yang mengalami acquired disability akan menganggap masa awal pengalamannya menjadi disabilitas jauh lebih berat daripada sesamanya yang disabilitas sejak lahir. Padahal, sekali lagi menurut saya, itu masih mending. Bukankah yang disnet sejak lahir telah berada dalam gulita sepanjang hidupnya? Bulan, bintang, dan matahari tak bisa mereka nikmati cahayanya. Hanya bisa membayangkannya di dalam hayal. Bahkan wajah sendiri saja tidak tahu secantik, setampan, atau sejelek apa. Sedangkan bagi mereka yang menjadi disnet bukan sejak lahir, setidaknya sudah pernah melihat indah dan buruknya dunia ini. Meski begitu, berdamai dengan hal baru, terlebih yang menyakitkan, memanglah tidak selalu mudah. Lantas mengapa pula menjadi disnet itu dikatakan sebagai anugerah? Jujur saja saya pun terkejut ketika pertama kali kalimat itu melintas dalam benak saya. Tetapi setelah berpikir bolak-balik, merenungkannya secara mendalam, saya pun menjadi paham, bahkan lebih bersyukur atas hidup yang telah Allah tetapkan. Pembaca sekalian, menjadi disnet itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin melindungi kita dari zina pandangan, sehingga separuh bahkan seluruh penglihatan kita diambilnya. Selain itu, bagi saya, penyandang disnet adalah orang-orang terpilih. Allah memilih kita karena mengetahui bahwa kitalah yang akan kuat menjalaninya. Bukankah tak ada cobaan di luar kemampuan seseorang? Hanya saja kita kerap melupakan hal itu. Kita sendirilah yang sering merasa tidak sanggup. Seorang disnet yang kehilangan fungsi indera penglihatannya dituntut untuk bisa memaksimalkan fungsi indera-indera lainnya, seperti indera pendengaran, dan ketajaman rasa, sehingga tetap bisa beraktivitas layaknya mereka yang non-disnet. Tinggal bagaimana si penyandang disnetnya sendiri. Mau belajar dan berusaha, menembus keterbatasan, ataukah pasrah dan meratapi kegelapannya. Tidak perlu malu untuk meminta pertolongan dari mereka yang fungsi penglihatannya masih optimal. Karena sebagai makhluk sosial, kita tidak akan pernah hidup sendiri. Mereka saja butuh bantuan lain orang, meskipun konteksnya berbeda. Realitas yang memalukan adalah ketika kita hanya pasrah dan tidak mau belajar mandiri. Mentang-mentang ada yang membantu, kita jadi keenakan dan segalanya harus bergantung kepada orang lain. Pembaca sekalian, yang paling ingin saya sampaikan lewat tulisan ini ialah, tetaplah bersyukur dengan hidup kita. Sepintas memang menyedihkan manakala harus kehilangan fungsi salah satu indera yang dimiliki. Tetapi percayalah, setiap apa yang terjadi adalah untuk kebaikan. Meski kita tidak pernah tahu rencana apa yang Allah persiapkan di balik semua ini, terimalah dengan ikhlas. Apa gunanya mengeluh, hanya menambah perih. Demikianlah tulisan ini, semoga dapat menjadi perenungan bersama. *GB Dewasa September-Oktober tahun 2019.